Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hebat, yang soleh-soleha, ayah bunda semua, keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita. Materi kita di pagi hari ini kita akan belajar PAI. Kita lanjutkan yang kemarin kita sudah belajar di bab yang kelima, sikap santun kita menghargai sesama. Nah, kita lanjutkan sekarang bagian yang B. Nah, di bagian yang B kita lihat sini ya. Nah, sebelumnya kita mari berdoa teman-teman. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan ya. Selalu diberikan kemudahan di dalam belajarnya, diberikan kita ilmu yang banyak serta bermanfaat, dan dijadikan kita semua anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa, ikuti misternya kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Langsung saja ya teman-teman, ingat semuanya belajarnya tetap semangat. Terus jangan lupa fokus selalu belajarnya, selalu diulang-ulang. Jangan sampai belajar itu harus disuruh bunda dan ayah ya. Jadi belajarnya itu harus inisiatif sendiri. Oke? Nah, kita lanjutkan materinya. Lihat di buku kamu halaman 47 atau boleh lihat langsung di layar kaca kamu. Nah, di sini di bagian B, memiliki sikap santun dan menghargai. Nah, menghargai teman. Jadi kita itu harus menghargai teman, bukan menghargai nih 2000 nih 3000, bukan, tetapi kita itu harus menjadi teman yang baik ya. Perilaku kita, ucapan kita itu yang sopan. Nah, satu, sikap santun kepada teman. Nah, kita itu jadi ketika kita nanti sudah offline belajarnya, udah tatap muka, kita itu kalau bermain sikap kita itu harus baik, santun. Nah, perilaku kita itu ya, tindakan kita, ucapan kita harus semuanya baik ya, ramah kepada orang semua. Nah, tidak sulit untuk bisa berperilaku atau bertindak baik kepada teman. Jadi gampang, mudah. Yang penting kita sesama teman jangan suka jahil, jangan suka menghina ya, jangan menjelekkan teman, itu nggak boleh. Cukup melakukan 3 kata kunci ketika kita bermain dengan teman-teman kita, yaitu ada kata maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf, kita harus meminta maaf kepada teman kita ketika kita sedang bermain ada kesalahan ya. Itu kita harus minta maaf. Tolong, kita harus minta tolong. Misalnya kita nggak mampu ataupun kita mau minta tolong sesuatu, kita itu minta tolongnya harus menggunakan kata teman-teman, aku minta tolong dong. Nah, seperti itu. Terus, dan terima kasih ketika kita sudah dikasih, misalnya dikasih pinjam penghapus,
dikasih pinjam pensil, kita harus mengucapkan kata terima kasih seperti itu. Nah, kita lihat gambar selanjutnya di situ. Ada gambar nih, tuh, orang yang berbicara sopan akan mempunyai banyak teman. Nah, artinya kalau kita berbicaranya baik, sopan, sikap kita enak, sikap kita itu lemah lembut, pasti teman kita akan banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu malu untuk mengucapkan kata maaf apabila kita melakukan kesalahan. Jangan malu dengan mengucapkan kata maaf pada teman, berarti kita mempunyai sikap yang bertanggung jawab. Artinya ketika kita sudah berani melakukan sesuatu yang salah, misalnya udah tahu salah tapi kamu kerjakan. Contohnya misalnya seperti ini, pensil, misalkan minjem pensil terus nggak dibalikin sama yang teman kamu, terus pensilnya diumpetin atau dilempar-lempar, nah itu kan udah tahu nggak boleh, nah nggak baik. Kamu harus berani minta maaf. Maaf ya, aku sudah menjahili kamu, aku sudah membuat kamu kecewa atau marah. Nah, kata maaf itu jangan malu, karena kita harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kata tolong, ketika kita bermaksud menyuruh atau memerintah teman kita, hendaknya menggunakan kata tolong. Dengan kata tersebut kita akan lebih bersifat rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Misalnya tolong temenin aku yuk ke kantor, mau bertemu mister ini, nggak apa-apa. Tolong temenin aku yuk ke kantor, mau ketemu miss ini, misalnya, nggak apa-apa. Minta tolong diantar. Nah, seperti itu. Terus kata terima kasih. Terima kasih juga biasanya diucapkan setelah ditolong atau diberi sesuatu oleh orang lain atau teman kita. Dengan mengucapkan kata terima kasih, nah, kepada orang lain atau teman, maka akan membuat kita lebih menghargai teman. Nah, kita juga merasa akan dihargai nantinya. Seperti itu. Bersikap santun kepada teman berarti berperilaku, bertindak dan berucap yang baik kepada teman. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau bermain harus sikapnya kepada teman sopan, santun dan menghargai. Yang kedua, sikap menghargai teman. Nah, di sini dengan teman harus saling menghormati dan saling menghargai. Agar tercipta hidup rukun dan damai, kita saling menghargai dan toleransi. Dengan teman harus dijaga. Begitu teman-teman ya. Kita lanjutkan di halaman 48. Nah, di sini. Saling menghargai dan saling toleransi telah tercipta, maka jika ada perbedaan pendapat dengan teman, perbedaan pendapat itu tidak akan membawa kepada sikap saling memusuhi. Jadi nggak boleh misalkan pendapat kalian ketika kalian berdiskusi seperti ini, pendapat teman satu lagi seperti ini, beda pendapat kan. Nah, itu bagaimana pendapatnya itu agar saling dihargai. Oh, bagus dua-duanya, bagaimana kalau misalkan kita seperti ini. Nah, itu contoh yang saling menghargai dan toleransi ya teman-temannya, supaya tercipta menghormati dan saling menghargai. Nah, seperti itu. Dalam menghargai dan menghormati teman, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nggak boleh tuh, namanya egois kalau mementingkan diri sendiri. Makanya kerja kelompok, ketika kalian berkelompok itu harus kerja sama, nggak boleh mementingkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Mengucapkan salam ketika bertemu teman, apalagi sama guru. Nah, mendengarkan pendapat teman, apalagi pendapat guru. Tidak ngobrol di dalam kelas pada saat guru sedang menerangkan, dan seterusnya. Ada sikap santun dan menghargai yang di rumah, sama, tidak curang saat bermain ya, tidak mengusir teman ketika teman sedang bermain ke rumah, terus menghargai pendapat teman dan seterusnya. Nah, sikap santun menghargai di masyarakat. Nah, ketika kita di masyarakat bersikap hormat kepada tetangga ya, bersikap hormat kepada tokoh masyarakat. Siapa tokoh masyarakat? Ada Pak RT, ada Pak RW. Ketika kerja bakti kita hormati, ada Pak Ustadz dan seterusnya. Menghargai pendapat orang lain ketika kita bermusyawarah. Misal mau kerja bakti ada musyawarah, ada gotong royong, itu kita harus menjaga atau menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, manfaat bersikap santun dan
Menghargai teman ini manfaatnya ya di bagian poin ke-6 dapat menjaga tali silaturahim. Tali silaturahim itu mempermudah segala urusan kita, ya, mempererat saudara-saudara kita, tetangga kita, hubungan kita semakin baik seperti itu. Dapat mencegah, yang kedua dapat mencegah perselisihan, ya, atau pertengkaran, nggak ada tuh. Jadi insya Allah nggak ada pertengkaran. Terus dapat meningkatkan kerjasama dengan teman, dengan kelompok-kelompoknya, ataupun dengan lingkungan di sekitar rumah kita. Terus terciptanya suasana yang nyaman seperti itu ya. Nah, di selanjutnya kita lihat di sini. Nah, di situ ada gambar halaman 50. Contoh sikap santun dan menghargai itu bersalaman dengan teman, saling bekerja sama ketika ada kelompok, ya, memberi ucapan selamat kepada teman kita yang berprestasi, terus meminta maaf kepada teman jika kita berbuat salah. Oke teman-teman, sampai situ ya, paham ya? Ada kegiatan-kegiatan di sini. Nah, kegiatannya yang uji diri 2, kalian kerjakan di bukunya. Nah, rangkumannya kamu baca. Rangkumannya silahkan dibaca. Terus kerjakan latihan soal pelajaran 5 sampai dengan selesai di halaman 54. Nah teman-teman, latihan soal ini kan semuanya yang sudah kita pelajari di bab 5. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan itu silahkan dibaca terlebih dahulu. Jangan membalas membaca, karena kalau orang balas baca tidak akan tahu. Padahal dari pertanyaannya insya Allah mudah ya, kalau kita sudah membaca bukunya. Kalau susah kita cari lagi di bukunya, karena ada jawabannya. Teman-teman dikerjakan yang uji diri 2 di bukunya. Ini uji diri 2. Uji diri 2 dikerjakan, terus latihan soal 5 juga dikerjakan. Dikumpulkan sampai jam 2 siang. Apabila nggak ada yang dampingi, boleh dikumpulkan yang malam. Ingat, dikumpulkan. Mister tunggu karena semuanya ada di catatan Mister ya. Nanti insya Allah mungkin ketika sudah sampai bab 6, pelajaran 6 kita akan formatif. Oke teman-teman, semangat belajarnya. Jangan lupa selalu fokus, konsentrasi, dan jangan lupa untuk ibadah dan bantu orang tua di rumah. Oke, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.